Salam sehat, salam bahagia. Teman-teman, kali ini kita akan mendiskusikan materi dasar-dasar metodologi penelitian. Saya Ihya Ulum bersama kolega saya, Dr. Ahmad Juanda dan Dr. Triana Lediwati yang menyusun buku metodologi penelitian akuntansi ini. Bagian awal di buku kami menjelaskan tentang apa itu research. Ya, yang tentu ini kita sengaja paparkan di bagian awal sebagai pembuka untuk memahami penelitian. Riset itu adalah systematic proses, ya, proses yang sistematis. Ya, jadi penelitian itu harus dilakukan secara sistematis, tidak lompat-lompat. Ya, sistematis dalam apa? Dalam hal memperoleh, mengkolek, dan menganalisis informasi atau data untuk meningkatkan pemahaman kita terhadap suatu fenomena tertentu yang kita tertarik atau kita concern terhadap fenomena itu. Ya, sekarang misalnya memberikan definisi, riset itu adalah suatu investigasi atau keingintahuan ilmiah yang terorganisir, sistematik, berbasis data, kritikal terhadap suatu masalah dengan tujuan menemukan jawaban. Jadi, kata kunci dari pemahaman ini adalah bahwa penelitian itu harus dilakukan secara sistematis, terorganisir. Tidak bisa kita melakukan satu aktivitas yang kita sebut penelitian itu kemudian uh, lompat-lompat gitu, ya, tidak secara sistematis melakukannya. Ya, tiba-tiba melakukan apa, tiba-tiba melakukan apa, tiba-tiba hasilnya sudah ada. Ya, belum belum ada tahapan yang di awal, tiba-tiba sudah ada hasil. Gitu. Misalnya begitu. Ya. Penelitian itu bukanlah pencarian informasi. Ya, riset bukanlah pencarian informasi. Nah, pencarian informasi melalui sumber tertentu seperti buku atau majalah tidak dapat dikatakan sebagai riset. Kenapa? Karena aktivitas itu tidak ada kontribusi terciptanya pengetahuan baru. Ya. Riset bukanlah memindah fakta. Jadi sekedar memindah fakta dari satu sumber ke sumber yang lain tidak dapat dikatakan sebagai riset. Kenapa? Karena tidak ada kontribusi terciptanya pengetahuan baru, meskipun hal itu membuat pengetahuan lebih mudah diakses. Ya, jadi berarti apa kata kuncinya? Dikatakan riset jika aktivitas yang dilakukan itu ada kontribusi, memberikan kontribusi terhadap terciptanya pengetahuan baru. Ya. Kualitas riset yang baik adalah pertama misalnya skop dan batasan riset ditentukan dengan jelas. Ada terlalu luas hal-hal yang bisa diteliti. Ya, maka dalam penelitian riset yang baik, skopnya, batasannya harus dijelaskan, harus ditentukan dengan jelas. Ya, ini risetnya sampai di mana? Yang diriset apa nih skopnya? Ya, prosesnya jelas sehingga dapat ditiru atau dibuktikan oleh peneliti lainnya gitu. Ya, jadi penelitian yang baik itu ada kejujuran. Ya, kita ceritakan yang kita lakukan itu seperti ini loh. Kami melakukan begini, 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 begini gitu. Sehingga orang bisa bisa melakukan replikasi dengan modifikasi tertentu dengan metodologi yang kita lakukan. Bisa diuji oleh orang yang lain dengan setting yang berbeda tapi dengan pendekatan dan cara-cara yang sama. Desain risetnya jelas. Sekali lagi dalam konteks ini adalah untuk memungkinkan orang lain bisa melakukan replikasi. Mempertimbangkan etika penelitian. Semua keterbatasan didokumentasikan dengan baik. Data dianalisis dan dibahas dengan baik. Ya. Jadi penelitian yang baik itu tidak yang ditutup-tutupi prosesnya, tidak yang ditutup-tutupi apa yang telah dilakukan. Pokoknya hasilnya begini gitu, nggak bisa seperti itu. Kita harus fair gitu, harus jujur. Makanya kalau teman-teman membaca naskah-naskah publikasi di jurnal-jurnal ilmiah misalnya, ada bagian yang disebutkan dengan sangat jelas keterbatasan penelitian. Itu adalah untuk menunjukkan bahwa
yang sudah dilakukan dalam penelitian ini ada keterbatasannya dan peneliti jujur dengan keterbatasan itu. Something yang di luar kendali dia dalam proses penelitian, tidak by design dari awal. Ya. Semua temuan disajikan dengan baik dan kesimpulan ditarik berdasarkan bukti yang cukup. Jadi penelitian yang baik itu ketika menarik simpulan itu memang didasarkan pada bukti yang diperoleh dalam proses penelitian, tidak simpulannya dibuat dulu baru risetnya dilakukan gitu. Itu riset-riset pesanan itu begitu. Jadi apapun prosesnya yang penting hasilnya saya mau begini gitu ya. Nah, itu yang tidak benar lah ya. Ada dua komponen dalam metode penelitian, yaitu cara ilmiah dan data. Jadi yang disebut dengan penelitian itu harus ada caranya harus ilmiah, datanya jelas ya. Data itu misalnya ada data kuantitatif, ada data kualitatif. Cara ilmiah itu adalah RES ya. Jadi kegiatan itu dilakukan dengan ciri-ciri keilmuan. Yang pertama rasional, ya, masuk akal sehingga terjangkau penalaran manusia. Yang kedua empiris, dapat diamati oleh indera manusia sehingga orang lain dapat mengamati dan mengetahui cara yang digunakan. Yang ketiga sistematis, proses yang dilakukan menggunakan langkah yang logik. Saya sering kali kasih contoh begini. Dulu mungkin waktu kecil teman-teman bisa pernah mempraktekkan air dari sumur misalnya dari keran itu ketika kita panaskan ya digodok begitu maka dia akan mengeluarkan asap dan kemudian kalau orang Jawa bilang berkutuk gitu. Secara teori orang bilang oh air itu kalau dipanaskan dalam suhu tertentu dia akan mendidih dan air yang mendidih itu panas gitu. Itu secara rasional orang bisa menjelaskan, oh iya itu air kalau dipanaskan tentu saja akan mendidih gitu. Secara empiris Anda bisa coba. Kita bisa buktikan, kita ambil air dari keran, kemudian kita panaskan dengan suhu tertentu, sekian dalam kurun waktu sekian menit misalnya, air itu akan mendidih dan kalau kita masukkan tangan kita ke dalam air yang sedang mendidih itu, kita akan merasakan indera tangan kita itu bahwa air itu memang panas. Itulah empiris. Rasional, empiris bisa diamati secara indrawi gitu. Prosesnya sistematis ya, logis gitu. Jadi pertama begini, kedua begini, ketiga begini, bisa dijelaskan ya. Nah, itu ilmiah ya, masuk akal, empiris. Atau contoh yang kadang-kadang ya, dipakai guyonan ya. Ada pertanyaan, bagaimana cara memasukkan gajah ke dalam kulkas? Secara nalar itu nggak rasional gitu. Gimana masukkan gajah ke dalam kulkas gitu? Ya, secara nalar nggak masuk akal gitu. Ya, secara empiris juga nggak mungkin masuk akal. Tapi kalau sekedar akal-akalan, bisa juga kita klaim. Ya, bisa aja kita buka pintu kulkasnya, kita masukin gajahnya, kemudian ditutup. Ini nggak bicara soal seberapa besar kulkasnya. Ya, tidak berbicara soal seberapa besar lemari esnya, tetapi caranya saja. Nah, itu mungkin rasional, tetapi tidak empiris. Gimana kita memasukkan gajah ke dalam lemari es gitu ya. Kemudian ditambah dengan pertanyaan berikutnya. Oke, kalau begitu gimana caranya memasukkan kuda ke dalam lemari es? Ya sama rasionalnya, buka pintu lemari esnya, keluarkan gajahnya, kemudian masukkan kudanya. Ya, secara logik mungkin bisa, tapi secara empiris kita nggak bisa membayangkan gimana kuda dan gajah itu bisa dikeluar masukkan ke dalam lemari es. Itu cara ilmiah ya. Mudahnya RES, R-E-S, rasional, empiris dan sistematis ya. Baik, berikutnya karakteristik riset yang baik. Tadi sudah saya singgung di bagian awal tadi ada tujuan didefinisikan dengan jelas, menjelaskan prosedur riset secara detail, ya, desain riset direncanakan dengan seksama, mengaplikasikan standar etika yang baik, keterbatasannya dijabarkan dengan jelas, analisa dilakukan dengan dan dijelaskan dengan baik, hasil dipresentasikan secara transparan dan mencerminkan pengalaman periset. Tentu kalau dalam konteks skripsi pengalaman periset itu tidak bisa kita buktikan karena skripsi itu bisa jadi adalah pengalaman penelitian kali pertama bagi mahasiswa ya.
Nah, ini beberapa kesalahan dalam penelitian. Misalnya begini, informasi pengganti yang tidak tepat. Ya, kita mau mencari informasi apa, kemudian kita dapatkan informasi penggantinya, tetapi informasi penggantinya itu tidak tepat. Kesalahan penentuan pengukuran. Mau mengukur berat badan tapi pakai meteran, ya. Atau mau mengukur panjang jalan tapi pakai timbangan misalnya. Penentuan pengukuran yang tidak tepat. Kesalahan penentuan populasi. Sesungguhnya yang mau diteliti itu kelompok populasinya siapa gitu. Ya. Kemudian kesalahan penentuan sampling, cara menentukan bagian dari populasi yang akan dijadikan sebagai kelompok yang mau diteliti. Nah, nanti di bagian lain kita akan bahas secara khusus tentang apa itu populasi dan bagaimana cara penentuan sampel. Kesalahan analisis data, nah, ini juga sering terjadi, ya. Jadi datanya apa, cara ngujinya kayak apa gitu, ya. Jadi nggak semua data itu bisa dianalisa dengan alat yang sama gitu. Jadi kalau Anda mau menggoreng ikan, tentu yang Anda butuhkan peralatannya adalah penggorengan dan spatula. Anda nggak bisa menggoreng ikan dengan menggunakan penggorengan dan cangkul misalnya. Meskipun bisa, tapi secara statistik itu disebut dengan tidak fit, ya, tidak pas lah ya. Atau sebaliknya, Anda mau menggali tanah, ya, mestinya kan menggunakan cangkul atau menggunakan linggis misalnya. Tapi Anda menggunakan spatula. Bisa juga, tapi lama nggak selesai-selesai. Itu yang disebut dalam metodologi penelitian, dalam statistik disebut tidak fit. Alatnya tidak fit. Kesalahan seleksi responden. Ya, maunya nanya kepada supervisor misalnya. Tapi yang dikasih kuesioner atau yang mengisi kuesionernya, yang mengisi daftar pertanyaan untuk riset itu respondennya yang mengisi ternyata OB misalnya atau satpam misalnya, tentu tidak pas ya seleksi responden. Kesalahan pertanyaan, ya, membuat pertanyaan dalam penelitian itu juga ada triknya, ada caranya, tidak asal bikin pertanyaan. Karena pertanyaan-pertanyaan yang disiapkan dalam penelitian itu sesungguhnya nanti mewakili variabel yang mau diteliti gitu. Jadi tidak sembarangan ketika membuat pertanyaan. Salah mencatat, pemalsuan data, falsifikasi data, itu yang lebih parah lagi. Jadi risetnya diklaim bahwa penelitian ini meneliti 100 karyawan PTA. Ternyata nggak pernah dia datang ke PTA, nggak pernah pula dia memperoleh data dari PTA itu. Dia asal saja masukkan angka sembarang gitu, kemudian dimasukkan ke alat analisis data, ya, falsifikasi data. Kemudian ketidakmampuan responden atau ketidakmauan responden. Ya, respondennya ogah-ogahan ketika menjadi responden. Ini beberapa barrier ya, beberapa kesalahan dalam dalam riset. Baik, kualitas riset tidak hanya dilihat dari hasil akhir riset saja, tetapi tergantung pada 3 faktor utama. Bagaimana inputnya, bagaimana prosesnya, dan bagaimana outputnya. Jadi ini juga soal kebiasaan ya. Jadi tidak membiasakan untuk melihat segala sesuatu itu hanya dari ujung dan ujung saja. Dari ujung di paling awal dan dari ujung di paling akhir saja. Terus nggak peduli saya prosesnya gimana. Yang penting ujungnya begini. Nah, itu juga nggak bagus ya. Nah, dalam riset ilmiah yang baik, kita harus mempertimbangkan inputnya kayak apa, bagaimana input itu diproses, dan bagaimana input itu menjadi output. Untuk menilai kualitas penelitian yang baik ada beberapa kriteria. Ya, ini agak beririsan dengan yang tadi. Memiliki tujuan yang jelas, menggunakan landasan teori yang tepat, dan metode penelitian yang cermat dan teliti. Ingat bahwa dalam penelitian yang kita lakukan, harus ada teori yang bisa kita jadikan dasar. Kenapa kita meneliti ini dan bagaimana sesuatu yang kita teliti ini akan dianalisa. Teori apa yang mau digunakan? Ya, teorinya harus tepat. Ya. Mengembangkan hipotesis yang dapat diuji, ya, dapat didukung atau diulang dengan menggunakan riset-riset yang lain sehingga dapat diuji tingkat validitas dan reliabilitasnya. Apa itu validitas reliabilitas? Nanti dalam slide dalam session yang lain kita akan bahas. Memiliki tingkat ketepatan dan kepercayaan yang tinggi, bersifat objektif,
Artinya kesimpulan yang ditarik harus benar-benar berdasarkan data yang diperoleh dari lapangan. Jadi sekali lagi proses penelitian itu harus objektif. Ya, dalam proses pengambilan keputusannya, objektif itu maksudnya didasarkan pada data yang kita peroleh. Tentu dalam penelitian-penelitian tertentu, pendekatan tertentu, ada unsur subjektivitas. Misalnya ketika kita melakukan content analysis nanti, ya salah satu pendekatan dalam analisis data, itu ada unsur subjektivitasnya peneliti dan enggak apa-apa, itu inherent, melekat. Ya, tidak bisa dipisahkan dari peneliti dan dalam beberapa kajian memang diakui sebagai keterbatasan subjektivitas itu. Tapi yang dimaksud di sini adalah objektif dalam pengambilan data, objektif dalam pengambilan simpulan. Simpulan diambil berdasarkan data yang dimiliki. Yang berikutnya dapat digeneralisasikan. Ini untuk penelitian-penelitian kuantitatif ini menjadi menjadi kriteria yang ditentukan. Artinya hasil penelitian dapat diterapkan pada lingkup yang lebih luas. Itu makanya dalam penelitian kuantitatif itu ada populasi, ada sampel hasil riset terhadap kelompok kecil, sampel itu bisa diterapkan, digeneralisasikan kepada kelompok populasi. Jadi, tapi ingat itu adalah untuk pendekatan kuantitatif. Ada juga pendekatan yang lain yang juga tidak bisa kita abaikan, namanya pendekatan kualitatif. Ya, nanti akan ada sesi lain yang akan Anda bisa mengakses informasi yang lebih detail tentang bagaimana riset dengan pendekatan kualitatif dilakukan. Yang saya bahas adalah yang pendekatan kuantitatif. Ya. Ruang lingkup dalam riset bisnis, ya bidangnya ini diantaranya ya, bukan hanya ini diantaranya. Ada bidang akuntansi keuangan, ada pemasaran, ada SDM, ada operasional. Di akuntansi saja ada sangat banyak. Ya, ada pajak, ada akuntansi keuangan, ada akuntansi publik, ya, ada akuntansi desa dan seterusnya dan seterusnya. Ada sangat banyak. Nah, seringkali justru saking banyaknya pilihan bidang itu, mahasiswa malah jadi bingung, saya ini mau meneliti apa gitu, saking banyaknya. Ya. Nah, itu berarti apa? Penguasaan materinya yang harus didalami dulu gitu sebelum ke yang lain-lain. Ya. Jadi teorinya masuk dulu. Nah, ini misalnya ya di bidang akuntansi. Ada keuangan, manajemen, struktur publik, syariah, sistem, audit, pajak, gitu. Ya, intelektual kapital, ya, tentang disclosure dan lain-lain. Tetapi secara umum, penelitian untuk bidang akuntansi itu dapat ditinjau dari 3 hal. Yang pertama adalah dari sisi penelitian proses penyajian informasi akuntansi. Yang kedua adalah penelitian kebijakan akuntansi. Dan yang ketiga adalah penelitian tentang pemanfaatan dan pengolahan informasi akuntansi. Ya. Yang pertama misalnya proses penyajian informasi akuntansi itu terkait dengan penyajian laporan keuangan, proses penganggaran, proses penghitungan biaya, pajak, pendapatan, dan lain-lain. Ya, yang kebijakan akuntansi misalnya bicara soal perlakuan akuntansi, evaluasi kebijakan, perbandingan kebijakan, analisis kebijakan, dampak dari kebijakan, dan yang penelitian tentang pemanfaatan dan pengolahan informasi akuntansi misalnya bicara tentang pengaruh atau peran atau fungsi, manfaat, analisis informasi akuntansi bagi investor misalnya, bagi kreditur misalnya, bagi pemerintah, bagi pegawai, dan lain-lain. Ya. Nah, ini contoh-contoh model riset yang nanti bisa Anda kembangkan. Ya, ini model-model riset. Nanti di sesi yang lain, di tahapan berikutnya, kita akan bahas soal ini lebih detail tentang hubungan antar variabel dalam membangun model riset. Ini beberapa contoh ya. Ini variabel yang dituju adalah kepercayaan investor. Ini variabel yang dituju adalah kinerja keuangan. Variabelnya. Dari mana kita dapat mengembangkan model tadi? Model-model tadi bisa dikembangkan dari mana? Bisa secara umum bisa dari 2 hal. Yang pertama adalah dari riset gap, yang kedua adalah dari permasalahan yang kita temukan sehari-hari. Ya. Riset gap itu berarti dari riset-riset yang sudah dilakukan, sekian penelitian yang sudah dilakukan, kita cari gap-nya. Ya. Atau kita bisa berangkat dari fenomena.
fenomena di sekitar kita, fenomena bisnis di sekitar kita, itu bisa kita jadikan bahan untuk membangun model. Oke, tujuan riset adalah untuk penemuan, pembuktian, dan pengembangan. Kalau lihat jenis penelitian, ada banyak ya. Ada penelitian menurut tujuan, itu ada penelitian murni, ada penelitian terapan. Tetapi saya lebih suka menggunakan ini ya. Jadi di bimbingan-bimbingan saya untuk skripsi maupun tesis, saya lebih suka kalau mau menulis tentang jenis penelitian, itu pilih di antara ini. Yang pertama adalah penelitian deskriptif, yang kedua adalah penelitian komparatif, dan yang ketiga adalah penelitian asosiatif. Penelitian deskriptif itu menggambarkan suatu variabel dalam satu unit analisis. Ya, hanya menjelaskan saja. Oh ini begini, oh ini begini. Itu hanya mendeskripsikan saja. Oh, praktek penyajian informasi intelektual kapital itu begini loh. Kalau di universitas ini begini. Kalau di universitas ini begini. Udah, hanya mendeskripsikan saja. Yang kedua, membandingkan. Penelitian komparatif itu membandingkan. Oh, kalau di perguruan tinggi negeri itu begini loh penyajian informasinya. Kalau di perguruan tinggi swasta begini. Membandingkan. Perusahaan di go public itu begini. Kalau perusahaan yang masih private itu begini. Itu membandingkan. Itu penelitian komparatif. Yang ketiga, ini yang rame, yang banyak digunakan adalah penelitian asosiatif. Penelitian asosiatif itu menghubungkan beberapa variabel dengan variabel yang lain. Ya, apakah A, B, C berdampak terhadap X, Y, Z misalnya? Ya, apakah X, Y, Z berdampak lagi terhadap gitu-gitu tuh? Ya, pengaruh apa terhadap apa terhadap apa, melalui apa? Apakah ini menguatkan atau melemahkan? Itu asosiatif tuh. Ya, yang banyak dilakukan oleh mahasiswa itu di penelitian-penelitian asosiatif. Tetapi secara umum kita bisa membagi jenis penelitian itu ke dalam 3 ini, yaitu deskriptif, komparatif, asosiatif. Dalam satu penelitian bisa jadi dia adalah penelitian deskriptif asosiatif atau dia adalah penelitian deskriptif komparatif gitu. Ya, tergantung desain penelitiannya seperti apa. Oke, dan yang bagian akhir adalah tentang etika dalam riset. Ada etika terhadap responden. Peneliti harus menjelaskan kepada responden, ya, harus menjelaskan tentang manfaat dilakukannya penelitian. Menjelaskan bahwa apa yang disampaikan responden akan dijaga kerahasiaannya. Harus minta izin terlebih dahulu tentang kesediaan calon responden untuk menjadi responden. Jika penelitian telah selesai, hendaknya responden diberitahu tentang hasil penelitian yang diperoleh. Ya, kalau wawancara dengan responden misalnya harus izin juga, berkenankah misalnya kami rekam misalnya begitu, kita sampaikan. Ada etikanya, ya tidak gerusa-gerusu gitu, ya. Baik, proses riset bisnis secara umum begini, ya. Sekali lagi ini adalah yang pendekatan kuantitatif, ya, secara umum. Mulai dari pendefinisian dan perumusan masalah, kemudian studi pendahuluan, kemudian perumusan hipotesis. Ini bagian awal nih, yang warna kuning ini di bagian awal. Ya, jadi kalau di skripsi itu di bab 1 lah ya, bab 1, bab 2. Kemudian ditentukanlah populasi sampelnya, kemudian pengumpulan data, instrumennya apa, diuji validitas reliabilitasnya, kemudian dilakukan analisis data. Nah, ini yang warna putih ini kalau deskripsi nanti ada di bab 4 ya. Di bab 4. Kemudian yang warna hitam yang atas simpulan dan rekomendasi itu di bab 5. Ya, kemudian penyusunan laporan hasil penelitian. Nah, ini tahapan yang akan dilalui dalam proses riset secara umum ya. Secara umum penelitian dalam riset bisnis dengan pendekatan kuantitatif itu kira-kira seperti ini. Jadi Anda bisa membayangkan tahapan yang Anda akan lalui untuk menyusun skripsi yang menggunakan pendekatan kuantitatif itu Anda akan melalui tahapan ini. Terima kasih.